Tahukah Anda bahwa makan kacang polong bersama dengan bahan yang satu ini sebenarnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan Anda? Padahal, kacang polong si butiran hijau ini dikenal sebagai makanan super yang paling hebat di antara jenis kacang-kacangan lainnya. Tapi ternyata dia punya pasangan yang sangat serasi dan ada juga makanan yang benar-benar tidak boleh dicampur bersamanya. Kacang polong yang kaya manfaat ini pun harus dikonsumsi dengan cara yang tepat, supaya benar-benar membawa kebaikan untuk tubuh Anda, bukan malah sebaliknya. Kalau Anda asal mengonsumsinya bersama makanan yang tidak sehat, wah, itu justru bisa membahayakan kondisi tubuh Anda loh. Nah, karena itulah Dokter Koco sudah menyiapkan pembahasan ini agar Anda bisa terus menjaga kesehatan dengan maksimal. Saya akan beritahukan 3 jenis makanan yang paling buruk jika dimakan bareng kacang polong, dan juga 3 jenis makanan terbaik yang paling pas untuk dinikmati bersama kacang polong. Tahukah Anda bahwa ada rahasia besar di balik butiran kecil hijau yang sering kita temui di meja makan? Halo semuanya, kembali lagi bersama Dr. Kocho kesayangan Anda. Apa Anda belum subscribe juga? Ayo, klik subscribe dan juga like video ini sekarang juga ya. Bagikan video ini kepada orang-orang tersayang dan perkenalkan mereka pada Dr. Kocho. Saya akan terus memberikan informasi kesehatan paling mantap dan terpercaya untuk Anda semua. Kacang-kacangan sudah lama dianggap sebagai salah satu makanan paling sempurna dalam sejarah manusia. Dan bintang utama kita hari ini adalah kacang polong, yang kandungan serat dietnya juara banget di antara keluarga kacang lainnya. Kacang polong itu rasanya manis, lezat, dan warnanya yang cantik bikin dia jadi jenis kacang yang paling populer, serta disukai oleh semua orang. Seringkali kita menjumpai hidangan seperti salad kacang polong yang segar, sup krim yang gurih, atau selai kacang polong yang dioles ke roti tawar. Secara tradisional dalam pengobatan alami, bubur kacang polong sering diresepkan untuk mengatasi perut kembung, juga mual akibat gangguan pencernaan, serta sebagai ramuan alami untuk memulihkan energi yang loyo. Jadi, kacang polong ini bukan cuma enak buat bahan masakan saja, tapi juga sangat ampuh sebagai obat alami. Baru-baru ini, kacang polong makin naik daun karena khasiat barunya yang ditemukan bisa mencegah pikun atau demensia. Mulai dari resep khusus untuk mencegah diabetes dan mengatur gula darah, hingga kombinasi makanan terbaik untuk kesehatan otak, bahkan campuran ajaib untuk kesehatan pencernaan dan pencegahan penyakit, sudah saya rangkum semuanya di sini. Tapi semuanya, tolong fokus sebentar ke bagian ini ya. Tapi, tahukah Anda bahwa kacang polong yang sangat bermanfaat ini pun punya beberapa kombinasi makanan yang justru bisa berbahaya bagi kesehatan Anda? Nah, sekarang saya akan kasih tahu Anda 3 kombinasi makanan terburuk saat makan kacang polong, dan 3 kombinasi makanan terbaik yang bisa bikin manfaat kesehatan kacang polong jadi makin jos dan maksimal. Tahukah Anda bahwa makanan yang paling tidak cocok dimakan bersama kacang polong secara mengejutkan adalah beras merah atau biji-bijian utuh? Anda pasti kaget mendengarnya kan? Banyak dari Anda mungkin memasak nasi beras merah dengan kacang polong sebagai menu diet untuk mencegah diabetes. Meskipun kombinasi ini bagus untuk menjaga kadar gula darah, sebenarnya ini tidak terlalu baik untuk sistem pencernaan kita. Dibandingkan dengan jenis kacang lainnya, kacang polong punya kandungan protein yang lebih rendah, tapi kandungan patinya lebih tinggi, sehingga rasanya terasa sangat manis. Anda mungkin berpikir kalau pati bisa menaikkan gula darah, tapi beda dengan gula pasir. Pati dalam kacang polong diserap sangat lambat oleh tubuh. Hal ini terutama karena serat diet dalam kacang polong yang sangat melimpah di antara keluarga kacang-kacangan. Serat ini membantu memperlambat penyerapan karbohidrat yang dimakan secara bersamaan, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang drastis, dan justru membuatnya naik secara perlahan. Nah, mohon fokus di sini ya. Efek hebat dari kacang polong ini bukan cuma sekali saja. Penelitian ini bahkan sudah dimuat dalam jurnal ilmiah internasional ternama, Nature, dan sedang jadi perhatian dunia. Coba perhatikan permukaan kacang polong, bentuknya tidak mulus tapi agak berkerut bukan? Tepat sekali. Semakin berkerut kacang polongnya, semakin tinggi pula kandungan pati resistannya. Pati jenis ini tidak langsung dicerna di usus, melainkan difermentasi terlebih dahulu. Setelah proses fermentasi, serat dalam kacang polong akan bergabung membentuk asam lemak rantai pendek. Luar biasanya, hal ini meningkatkan fungsi sel-sel yang memproduksi insulin untuk mengatur gula darah kita. Inilah yang menjadikannya salah satu menu diet terbaik untuk penderita diabetes, karena membuat sel tubuh kita mampu mengatur gula darah secara mandiri. Sayangnya, kalau Anda memakannya bersama beras merah, Anda tidak akan bisa mendapatkan semua manfaat luar biasa tadi. Terutama, pencernaan Anda akan menjadi jauh lebih berat, dan efektivitas dari pati resistan kacang polong akan turun drastis. Mengapa bisa begitu? Kuncinya ada pada jenis serat diet yang ada pada kacang polong dan beras merah. Ada 2 jenis serat berdasarkan kelarutannya dalam air, yaitu serat tidak larut yang membantu melancarkan buang air besar, dan serat larut yang membantu mengatur kadar kolesterol serta sekresi insulin.
Masalahnya adalah, kedua bintang kita hari ini yaitu kacang polong dan beras merah sama-sama didominasi oleh serat tidak larut. Pernahkah Anda merasa perut kembung dan tidak nyaman setelah makan beras merah? Itu bukan rasa kenyang yang sehat, tapi sebenarnya gangguan pencernaan. Karena butuh waktu sangat lama untuk dicerna di usus, mereka memang tidak menaikkan gula darah secara cepat. Dan meskipun mineral serta asam amino dalam beras merah itu sehat, masalahnya adalah keduanya mengandung serat yang tidak bisa dicerna sehingga memicu rasa begah terus-menerus. Seiring bertambahnya usia dan fungsi pencernaan kita yang mulai melemah, sangat penting untuk makan makanan yang lebih lembut dan mudah dicerna, serta mengonsumsi kedua jenis serat diet secara seimbang. Oleh karena itu, daripada mencampurkan beras merah yang kaya serat tidak larut dengan kacang polong, sebaiknya pastikan Anda juga memasukkan sumber serat larut ke dalam menu harian Anda. Tahukah Anda bahwa makanan terbaik yang sangat saya rekomendasikan untuk dinikmati bersama kacang polong adalah rumput laut seperti nori, wakame, atau rumput laut kering lainnya? Sebelumnya saya sudah menyebutkan kalau kacang polong mengandung serat tidak larut, tapi mereka tetap punya kemampuan hebat untuk mencegah lonjakan gula darah. Lalu, apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi kacang polong yang bagus untuk pencegahan diabetes ini bersama dengan serat larut? Kombinasi ini akan meningkatkan daya serap berbagai nutrisi dalam tubuh dan memperlambat pergerakan makanan dari lambung ke usus 12 jari. Terlebih lagi, selama proses ini berlangsung, serat tersebut bahkan membantu mengikis tumpukan lemak serta sisa-sisa kolesterol jahat dari pembuluh darah Anda. Alasan utama mengapa kacang polong dan rumput laut menjadi kombinasi yang paling jos adalah karena keduanya saling melengkapi kekurangan satu sama lain dengan sangat sempurna. Baru-baru ini terungkap bahwa meskipun kacang-kacangan itu sehat, makan terlalu banyak bisa menimbulkan efek samping karena adanya toksin tanaman dan kandungan saponin yang terlalu tinggi pada kacang. Saponin memang bisa punya efek pencegahan penyakit jika dikonsumsi dalam jumlah yang pas. Tapi kalau berlebihan, dia bisa membuang yodium keluar dari tubuh kita. Oleh karena itu, mengonsumsinya bersama yodium akan mengisi kembali kandungan mineral tubuh dengan sempurna, dan disinilah rumput laut seperti nori, wakame, atau rumput laut kering berperan besar. Anda mungkin tahu kalau makan terlalu banyak rumput laut bisa berakibat buruk bagi tiroid, tapi Anda tidak perlu khawatir saat memakannya bersama kacang polong. Luar biasanya, kacang polong membantu menjaga keseimbangan yodium yang sempurna dalam tubuh, dan sebaliknya, rumput laut mengatur jumlah saponin dari kacang agar tetap aman. Ini benar-benar keajaiban dari kecocokan makanan yang luar biasa. Jadi mulai sekarang, cobalah membungkus nasi kacang polong dengan nori, atau menikmatinya dengan sup rumput laut yang segar. Dan satu lagi tips mantap, saat memasak nasi kacang polong, masukkan selembar rumput laut kering ke dalamnya agar menjadi hidangan penambah energi yang sangat sempurna. Tahukah Anda bahwa kombinasi makanan terburuk kedua dengan kacang polong adalah gula pasir? Saat memikirkan kacang polong, bukankah yang pertama kali terbayang di benak Anda adalah selai atau isian kue berwarna hijau cantik yang rasanya manis? Memang rasanya enak sekali, tapi kombinasi antara kacang polong dan gula sebenarnya benar-benar tidak bermanfaat bagi tubuh. Semua orang sudah tahu kalau gula itu tidak baik untuk kesehatan, bukan? Gula putih rafinasi bisa melonjakkan kadar gula darah Anda, meningkatkan resistensi insulin, hingga memicu peradangan kronis, penyakit berbahaya, bahkan kerusakan otak. Tapi mengapa secara khusus Anda tidak boleh mengonsumsi kacang polong bersama gula? Alasannya terletak pada saponin, rahasia kesehatan dalam kacang polong yang saya sebutkan tadi. Tunggu sebentar, bukankah saponin itu biasanya ada di dalam ginseng? Anda mungkin bertanya-tanya seperti itu. Benar sekali, komponen ajaib pencegah penyakit bernama saponin yang ada pada ginseng merah dan ginseng biasa ternyata juga terkandung di dalam kacang polong. Saponin dalam kacang polong bertugas menghambat pertumbuhan sel-sel yang merugikan kesehatan, serta menyapu bersih radikal bebas yang menjadi biang kerok peradangan. Namun, inilah poin yang sangat kritis. Ketika Anda mengonsumsi kacang polong yang sangat sehat ini bersama gula, maka gula tersebut akan merusak semua komponen saponin tadi. Jadi, sebanyak apapun Anda makan kacang polong demi kesehatan, semuanya akan sia-sia jika dimakan bersama gula. Daripada makan selai kacang polong manis yang penuh tumpukan gula, jauh lebih baik jika Anda menikmati rasa manis alami dari kacang polong itu sendiri. Selain itu, saponin sangat melimpah terutama di bagian kulit kacang polong. Jadi pastikan Anda mengunyah kulitnya sampai halus untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Tahukah Anda bahwa makanan kedua yang sangat saya rekomendasikan untuk dinikmati bersama kacang polong adalah telur? Saya sudah menyebutkan betapa dunia sedang menyoroti kacang polong karena efeknya yang luar biasa dalam mencegah pikun atau demensia, dan kombinasi inilah rahasia di baliknya. Kacang polong tidak hanya mengandung protein kacang yang sangat baik, tetapi juga memiliki komponen bernama lecitin yang bertugas mencegah penuaan otak serta menghambat pembentukan peroksida lipid yang bisa merusak daya ingat kita. Jadi dia langsung membasmi akar penyebab kerusakan otak tersebut.
Menariknya lagi, kacang polong juga mengandung asam lemak omega 3 dalam bentuk asam alfa-linolenat atau ALA yang bisa langsung diserap oleh otak untuk meningkatkan daya ingat serta konsentrasi, sehingga menjadikannya makanan jawara untuk kesehatan otak. Terlebih lagi, kacang polong mengandung zat ajaib bernama kolin. Wah, apa Anda pernah dengar tentang kolin sebelumnya? Pelanggan setia saya yang cerdas pasti tahu, benar sekali. Vitamin untuk kesehatan otak yang biasanya ada di dalam kuning telur, yaitu kolin, ternyata juga sangat melimpah di dalam kacang polong. Kolin membantu memproduksi lesitin yang membentuk dinding sel dan menyingkirkan zat-zat penyebab demensia. Selain itu, kolin juga membantu memperbaiki saraf otak yang rusak. Sayangnya, tubuh kita cuma bisa memproduksi kolin dalam jumlah yang sangat sedikit, jadi sangat penting bagi kita untuk mendapatkannya dari makanan. Apa Anda perlu minum suplemen tambahan? Tidak perlu, cukup makan kacang polong bersama telur saja. Apalagi kacang polong kaya akan vitamin B1 yang akan memaksimalkan manfaat kolin bagi otak sehingga efeknya jadi makin berlipat ganda. Jadi, mulai sekarang sangat bagus jika Anda menyantap nasi kacang polong dengan telur dadar, telur ceplok, atau bahkan sup telur yang hangat, atau Anda juga bisa membuat telur dadar omelet dengan campuran kacang polong. Itu benar-benar sangat bermanfaat. Tahukah Anda bahwa lawan paling berbahaya bagi kacang polong adalah kondisi tubuh orang yang punya ginjal lemah atau menderita asam urat? Anda pasti kaget mendengarnya kan? Anda mungkin tahu kalau kacang polong bisa menurunkan tekanan darah dan mengatur gula darah, yang mana itu sangat bagus untuk kesehatan ginjal. Ya, itu memang benar. Ginjal kita bertugas menyaring darah dan membuang sisa kotoran yang tidak perlu dari tubuh, persis seperti sistem penyaringan otomatis di dalam tubuh kita. Kacang polong membantu mengeluarkan zat sisa serta natrium dari tubuh kita dan membersihkan pembuluh darah, yang pada akhirnya justru meningkatkan fungsi ginjal itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa protein yang diekstrak dari kacang polong bisa menurunkan tekanan darah sebesar 20% dan memperbaiki fungsi ginjal hingga 30%. Terlebih lagi, kacang polong kaya akan antioksidan yang dikenal sebagai karoten, yang mencegah penuaan sel dan memperkuat dinding sel kita. Jadi, mereka membantu meremajakan sel-sel organ kita yang sudah lemah dan menua agar kembali kuat serta tangguh. Namun, bagi mereka yang kondisi ginjalnya sudah lemah, terutama bagi penderita asam urat, ceritanya jadi sangat berbeda. Kacang polong punya satu kekurangan besar, yaitu mengandung purin, yang sangat berbahaya bagi penderita asam urat. Selain itu, kacang polong mentah mengandung racun tanaman yang dikenal sebagai glikosida sianogenik. Konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan gas di perut, sakit perut, gangguan pencernaan, hingga rangsangan berlebih pada ginjal. Tunggu sebentar, lalu apakah Anda harus selalu khawatir setiap kali makan kacang polong? Tentu tidak. Jika Anda memasak kacang polong sampai matang, Anda bisa memakannya tanpa perlu khawatir soal sianida dan purin tadi. Selain itu, penderita asam urat tetap bisa menikmati manfaat kesehatan kacang polong dengan aman asalkan jumlah konsumsinya dibatasi sekitar 40 gram per hari, atau kira-kira sebanyak satu cangkir kertas kecil. Tolong diingat baik-baik ya. Tahukah Anda bahwa makanan terakhir yang sangat saya rekomendasikan untuk dinikmati bersama kacang polong adalah susu? Anda bisa memblender kacang polong bersama susu untuk membuat susu kacang polong yang segar atau menikmatinya bersama dalam semangkuk sup yang gurih. Seiring bertambahnya usia, Anda pasti sering mendengar betapa pentingnya asupan protein yang cukup bagi tubuh kita. Inilah poin kunci video kita hari ini. Kombinasi antara kacang polong dan susu adalah cara yang benar-benar ajaib untuk memenuhi kebutuhan protein harian Anda. Apalagi saat cuaca sedang panas-panasnya seperti sekarang, mungkin ada di antara Anda yang merasa badan lemas dan sering mengalami kesemutan pada tangan atau kaki. Apakah Anda khawatir akan kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia? Atau takut akan risiko patah tulang akibat osteoporosis? Kacang polong dan susu adalah solusi terbaik untuk masalah tersebut. Meskipun kacang polong punya kandungan protein yang sedikit lebih rendah di antara keluarga kacang-kacangan, mereka sangat kaya akan asam amino esensial yang penting. Mereka juga penuh dengan vitamin A, B, C, kalsium, dan zat besi, yang menjadikan kacang polong sebagai suplemen alami serba ada yang luar biasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, vitamin B1 dalam kacang polong menyegarkan aktivitas otak, dan vitamin B5-nya sangat bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Vitamin C dalam kacang polong memberikan efek antioksidan, dan vitamin A membantu menjernihkan pandangan mata yang mulai kabur. Bukankah Anda takjub dengan manfaat kesehatan yang begitu kuat dari butiran kecil bulat ini? Jika kita melihat lebih dekat pada protein dalam kacang polong, komposisi asam aminonya sungguh menarik, terutama kandungan lisinnya. Lisin ini bertugas meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan lain yang Anda makan bersamanya. Itulah alasan mengapa Anda harus mengonsumsi kacang polong bersama susu. Meskipun susu adalah makanan yang lengkap dan kaya kalsium, tingkat penyerapannya dalam tubuh terkadang bisa rendah. Namun saat dikonsumsi bersama kacang polong, kalsium dalam susu akan diserap secara efisien ke dalam tubuh Anda. Kacang polong juga melengkapi jenis vitamin yang tidak dimiliki oleh susu secara sempurna, sehingga menciptakan pola makan yang optimal.
normal. Oleh karena itu, memasangkan susu dan kacang polong bersama-sama akan menjamin asupan kalsium yang kuat, menghilangkan kekhawatiran tentang osteoporosis, dan mengisi otot-otot Anda dengan protein kualitas tinggi. Kombinasi ini juga membantu mengatasi peradangan pada pembuluh darah. Tahukah Anda bahwa langkah kecil dalam memilih teman makan untuk kacang polong bisa membuat perubahan besar bagi kesehatan Anda? Sejauh ini kita sudah menelusuri 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 kombinasi makanan terbaik dengan kacang polong. Jadi mari kita ringkas sekali lagi agar Anda tidak lupa. Pertama, daripada memasangkan kacang polong dengan beras merah, jauh lebih baik jika Anda menikmatinya bersama rumput laut seperti nori, wakame, atau rumput laut kering lainnya. Kedua, daripada mengonsumsi kacang polong dalam bentuk selai atau isian kue yang penuh gula, akan jauh lebih sehat jika Anda memadukannya dengan telur yang kaya nutrisi. Ketiga, bagi Anda yang memiliki kondisi ginjal lemah atau menderita asam urat, mohon tetap berhati-hati dan pertimbangkanlah untuk memadukan konsumsi kacang polong Anda dengan susu. Si kecil hijau yang perkasa ini, si superfood kacang polong, jika disiapkan dengan baik bersama makanan pendamping yang tepat, akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya hari ini. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, tolong jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like ya. Selain itu, silakan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman tercinta agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Saya akan selalu berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda semua. Sekian dari Dr. Koco, sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.